Kita berjumpa lagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini, tanggal 18 Agustus, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santa Helena, pengaku iman, dan Santa Beatrix da Silva de Meneses, pengaku iman. Kepada Anda sekalian, saya akan membacakan kisah dari kedua orang kudus ini. Yang pertama, Santa Helena, pengaku iman. Flavia Helena berasal dari Drepanum, dekat Izmit, Turki. Ia lahir pada tahun 250 dan meninggal dunia pada tahun 330. Sumber lain mengatakan bahwa Helena lahir di Bitinia, Asia Kecil. Ketika menjadi Kristen, beliau sudah memasuki usia senja. Pada tahun 270, putri pengusaha rumah penginapan ini menikah dengan seorang jenderal Romawi yang kemudian berhasil menduduki takhta Kekaisaran Romawi bagian barat, menggantikan Diocletianus Flavius Valerius Constantinus yang disebut juga Constantinus Chlorus. Mereka tinggal di Naissus, sekarang Nis, Yugoslavia. Di sanalah pada tahun 274 Helena melahirkan Konstantinus Agung yang kemudian menjadi Kaisar Romawi yang lebih agung daripada ayahnya. Setelah ayahnya, Constantinus Chlorus, meninggal di Eboracum, York pada tahun 306 dalam suatu ekspedisi ke Britania. Konstantinus anaknya menjadi Kaisar Romawi Barat. 4 tahun kemudian terdapat 5 kaisar di Kekaisaran Romawi yang saling bersaing: Constantinus, Maxentius, Licinius, Galerius, dan Maximinus. Tatkala Galerius meninggal dunia, kekaisaran dibagi dalam 4 bagian. Konstantinus memerintah di Gaul, Prancis, Britania, Inggris, dan Raetia, Swiss. Sedangkan Maxentius memerintah di Spanyol, Italia, dan Afrika Utara. Dan bagian timur kekaisaran diperintah oleh Licinius dan Maximinus. Pada tahun 312, Maxentius menyerang Konstantinus. Dalam kegentingan itu, Konstantinus mengalami suatu penglihatan ajaib, yakni sebuah salib tampak di langit dengan pancaran cahaya yang kilau kemilau. Pada salib ajaib itu terpampang tulisan Yunani ini, Tuoto Nika, yang artinya dalam tanda ini engkau akan menang. Konstantinus yakin bahwa Tuhan menghendaki dia bersama pasukannya bertempur dengan memakai tanda itu. Segera ia memerintahkan seluruh pasukannya berperang di bawah panji salib suci. Konstantinus menang mutlak atas musuhnya Maxentius dan memasuki kota Roma dengan jaya. Konstantinus bersama pasukannya dielu-elukan oleh seluruh umat Kristen yang beberapa tahun silam dianiaya. Karena kemenangannya ini, Konstantinus memberikan kebebasan kepada agama Kristen. Bahkan agama Kristen diakui sebagai agama negara. Semua orang Kristen yang masih mendekam di dalam penjara dibebaskan, dan Konstantinus bersama ibunya bertobat menjadi Kristen. Di bawah bimbingan dan dorongan ibunya yang saleh, Konstantinus mendirikan banyak gereja, mengembalikan semua kekayaan gereja yang dijarah oleh penguasa Romawi yang lalim, dan menghadiahkan banyak bidang tanah kepada gereja. Sebagai penghormatan kepada ibunya yang saleh, Konstantinus mengangkat ibunya menjadi Ratu Drepanum
kota asal ibunya diubah namanya menjadi Helenapolis. Helena sendiri pada tahun 324 berziarah ke tanah suci Yerusalem untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan banyak rahmat kepada keluarganya. Dalam ziarah itu pula, Helena bertekad menemukan salib suci, tempat Yesus disalib untuk menebus seluruh umat manusia dengan mencurahkan darahnya. Setelah berjeri lelah mencari salib Yesus itu, ditemukanlah 3 buah salib di sebuah sumur dekat Bukit Golgota di Yerusalem. Paku-pakunya pun masih ada. Kesulitan yang timbul ialah, betulkah ketiga salib itu adalah salib yang bersejarah itu? Manakah salib Yesus? Dengan bantuan Uskup Makrios, ketiga salib itu disentuhkan berturut-turut pada seorang wanita yang sakit tidak tersembuhkan. Ketika salib ketiga disentuhkan pada wanita itu, ia langsung sembuh sama sekali. Salib itulah salib Yesus. Saking gembiranya, Helena memohon kepada putranya Konstantinus agar mendirikan sebuah gereja di atas Bukit Golgota untuk menyimpan salib yang tidak ternilai itu. Ia memotong sebagian untuk dikirim masing-masing ke Roma dan Konstantinopel. 2 buah gereja lain dibangun, masing-masing di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, dan di Bukit Zaitun, tempat Yesus mengalami sakratul maut dan diangkat ke surga. Helena meninggal dunia pada tahun 330 dan jenazahnya dikuburkan di makam keluarga kaisar. Tanggal 18 Agustus juga kita peringati Santa Beatrix da Silva de Meneses, pengaku iman. Beatrix lahir pada tahun 1424. Putri cantik, pandai, dan kaya ini disukai dan dikejar-kejar oleh banyak pemuda ningrat. Demi keamanan dirinya, ia melarikan diri dari istana ratu, tempat ia bekerja, ke sebuah biara. Di sana ia bergaul keperawanan kekal agar tidak lagi diganggu oleh pemuda-pemuda ningrat itu. Walaupun tetap awam, Beatrix lama sekali hidup bersama para suster di biara itu hingga ia sendiri mendirikan sebuah ordo baru. Ia meninggal dunia pada tahun 1490. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 18 Agustus, yakni Santa Helena, pengaku iman, dan Santa Beatrix da Silva de Meneses, pengaku iman. Santa Helena dan Santa Beatrix, doakanlah kami. Tuhan memberkati.